Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan sedekah misalnya. Jadi bukan hanya sekedar mengeluarkan, tapi apa salahnya kalau kita sempurnakan pahala sedekah kita dengan memberikan uang yang terbaik. Tentu mengikhlaskan niat yang pertama, memberikan yang terbaik. Kemudian kita kemas juga itu dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Saya mengingat ayah saya rahimahullah yang baru meninggal kemarin. Beliau tiap hari selalu keluar untuk bersedekah. Dan saya sering kali ikut ya. Kadang-kadang saya mengantar beliau. Dan saya melihat beliau punya satu adab yang luar biasa dalam masalah ini. Saya melihat ini secara teori agama, apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya ada pada perbuatan beliau gitu. Jadi beliau selalu memesan dari bank uang-uang baru. Uang-uang baru yang memang belum terpakai sama sekali ya. Dari baik itu uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000, uang 20.000 ya. Uang 50.000 gitu kan. Kemudian beliau bawa setiap hari keliling. Mencari orang-orang susah, mengelilingi kota Makassar. Jadi uang-uang baru ini memang belum disentuh sama sekali oleh orang-orang gitu ya. Memang kan dari bank masih, saya lihat sendiri masih grass gitu kan. Dan beliau menggosok parfum di tangannya, rahimahullah. Kemudian tersentuhlah parfum itu di uang tadi. Sudah baru tersentuh uang parfum. Kemudian dikasih ke orang miskin. Saya sampai sempat ambil cuplikan di handphone saya. Ya. Sampai orang-orang miskin itu menggunakan bahasa Makassar yang kurang lebih artinya, oh wangi sekali ya uang dari Pak Haji gitu ya. Saya melihat ini sebenarnya masalah sepele ya. Tetapi ini saya yakin akan ada pahala ekstra. Kita kayak menggabungkan sekian banyak pahala sedekahnya. Terus kita berikan yang terbaik yang masih baru. Kita menggembirakan mereka. Mungkin mereka tidak pernah mencium wangi-wangian seperti itu misalnya. Adab-adab yang sangat baik gitu. Maka sungguh kita harusnya memahami teman-teman sekarang kalau kita lebih butuh terhadap sedekah kita itu daripada orang miskin yang menerimanya. Kita harus bergembira kalau seandainya ada orang yang bisa menerima sedekah kita. Ya. Dikatakan oleh Al-Laits ibn Sa'ad rahimahullah tentang masalah ini, barang siapa yang telah mengambil dariku satu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku adalah lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Karena dia telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang miskin yang menerima sedekahku lebih layak untuk aku hormati, lebih layak untuk aku terima kasih padanya, lebih layak untuk aku dahulukan dalam segala hal. Karena dia telah menerima sedekahku yang akan diterima oleh Allah. Ini poin penting teman-teman sekalian. Penanaman ini penting sekali karena ini pondasi dasar sedekah. Sehingga setiap kali kita bersedekah, kita selalu rindu untuk mencari siapa orang miskin yang harus kita bantu. Dan kita merasa butuh dengan mereka. Bukan terbalik. Ya, kebanyakan orang memahami bahwasanya orang yang minta itulah yang butuh. Subhanallah. Ini konsep yang keliru. Sehingga akhirnya terbumbuhilah sedekah itu dengan riya. Dan akhirnya rusaklah dia. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah juga berkata, ini ulama-ulama tabi'in yang masyhur, berkata kepada orang yang menerima sedekah beliau, ya, mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah. Dari begitu para salafus saleh memahami sedekah itu. Mereka lebih butuh mengeluarkan sedekah daripada orang miskin yang datang meminta. Bukankah banyak di antara kita karena tidak memahami poin ini dan tidak menjadikan sebagai ini pondasi dalam sedekahnya, sehingga akhirnya kalau ada orang minta kemarin datang hari ini, maka dia mengatakan, kan kemarin saya sudah bantu kamu, kemarin sudah selesai dicatat amalmu. Kamu ingin mengejar wajahnya Allah, maksudnya mengejar pahala, atau kau ingin riya? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu setiap hari orang miskin datang depan rumahnya minta sedekah. Kalau di zaman kita kan sekarang alhamdulillah, kalaupun kita tinggal di sebuah komplek mungkin tidak ada orang yang datang dilarang dengan security, kan kita bisa sedekah langsung transfer. Sudah sangat mudah di zaman sekarang ke rumah yatim, ke manalah ya orang-orang miskin, kita tahu nomor rekeningnya atau yayasan sosial, bisa kita dapatkan pahala itu. Tapi yang jelas para sahabat ridwanullahi alaihim, kalau ya orang-orang miskin itu sudah tidak ditemukan depan rumah mereka di pagi hari seperti biasanya, maka mereka keluar membawa sedekah mereka untuk mendatangi langsung orang-orang miskin itu. Begitu mereka memahami luar biasa kebutuhan mereka terhadap sedekah. Kita yang butuh terhadap sedekah itu teman-teman, dan bukan orang miskin itu.
nilai yang kita berikan itu akan kita terima full, bahkan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat di akhirat nanti. Nanti akan kita jelaskan di antara keutamaan sedekah insya Allah berhubungan dengan masalah itu. Sementara uang atau harta yang diterima oleh orang miskin tersebut akan habis, dia beri makanan, dia beri pakaian, selesai. Tapi Anda tidak kehilangan itu. Secara teori agama Anda akan terima utuh pada hari kiamat. Umar bin Khattab berkata tentang masalah sedekah ini, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga diri. Lalu sedekah berkata, saya adalah yang paling baik di antara kalian. Jadi sedekah itu termasuk amal yang luar biasa. Ya. Bahkan para salafus salih, nanti akan kita juga jelaskan itu, banyak di antara mereka mengobati penyakit-penyakit mereka, mempermudah agar doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mempermudah urusan-urusan mereka justru dengan bersedekah. Justru dengan bersedekah. Ya. Ada sebuah riwayat dinukil oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam musnad beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir dan ayah dua-duanya sahabat, bahwasanya seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, saya tidak diberikan rezeki seorang anak pun. Kebetulan tidak punya anak, Allah tidak kasih anak, sudah lama menikah, sehingga saya tidak memiliki anak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, fa'aina anta min kathratil istighfari wa kathratil sadaqah turzaqu bihima. Di mana kamu dari memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah, karena engkau akan diberi rezeki anak dengan sebab keduanya. Jadi orang-orang yang mandul, ini resepnya. Nanti akan kita jelaskan juga insya Allah di salah satu keutamaan sedekah, yaitu bisa mempermudah urusan, menyembuhkan penyakit, ya. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Kemudian Abdul Aziz bin Umair rahimahullah berkata, sholat itu akan menyampaikan dirimu setengah perjalanan. Puasa menyampaikan dirimu kepada pintu sang raja Allah Subhanahu wa taala, sedang sedekah menyampaikan dirimu ke hadapan raja tersebut. Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tidaklah saya mengetahui sebuah biji dari amal saleh yang mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Ibnu Abil Ja'ad berkata rahimahullah, sungguhnya sedekah itu benar-benar menghilangkan 70 pintu kesusahan dan keburukan. Ya, subhanallah, ini poin perlu digarisbawahi. Saya menemui banyak orang yang sudah mempraktekkan ini, yang mengungkapkan kepada saya sendiri, subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita semua atau kami pun bisa ikut serta dalam pahala mereka, karena mereka juga mendengarkan ceramah-ceramah itu, ya. Jadi mereka membahasakan, saya Ustadz sampai sudah ketagihan dengan sedekah. Sampai ada seorang pengusaha yang besar di Jakarta, ya. Beliau dari turunan Chinese masuk Islam mu'allaf. Itu sampai membahasakan kepada saya. Dia bilang, Ustadz, partner bisnis saya 2 orang yang lain, semua turunan Chinese tapi orang kafir. Dan saya coba yakinkan mereka tentang sedekah dan zakat dari perusahaan kita. Awalnya mereka ragu, karena mereka memahami sistem kapitalis. Jadi nggak ada kita keluarkan, justru makin pelit, maka makin kaya kita. Seperti itulah ya pemahaman mereka yang non muslim. Maka kata dia, saya coba yakinkan. Maka akhirnya mereka pun setuju untuk mengeluarkan sekian persen dari pendapatan. Dan mereka akhirnya melihat sendiri hasilnya, perusahaan makin maju. Makin besar kita keluarkan, maka makin besar juga income yang datang. Sampai sekarang Ustaz, setelah sekian tahun ya berjalan partner bisnis kami dengan non muslim ini, mereka justru yang sering ingatkan kepada saya, apa zakat perusahaan sudah dikeluarkan, apakah sudah bersedekah. Itu ungkapan beliau sendiri, dan memang Masya Allah luar biasa gitu untungannya, sampai bisa kita bahasakan mungkin puluhan miliar bahkan ratusan miliar ya omset daripada perusahaan-perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang ditanggung oleh teman-teman ini gitu ya. Dan cukup banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Anda juga kalau diberikan harta ini teman-teman, Anda harus tahu itu bukan milik Anda sendiri. Ada hak orang lain di situ agar kita bisa mendapatkan pahala. Perhatikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang telah diberikan satu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Bantu kerabat-kerabat kita yang butuh. Kalau kita mampu, berilah ya. Dan usahakan memberikan yang terbaik semampu kita. Karena kita akan mendapatkan pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. Karena pernah ada sahabat begitu. Beliau membawa ya sekantong dirham lalu mengatakan, ada 2 orang yang akan saya
menjadikan target sedekah saya Rasulullah? Yang dua-duanya miskin, yang satu punya kerabat, yang satu tidak punya kerabat. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada orang yang punya kekerabatan denganmu, maka kau akan mendapatkan pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Kita kembali kepada statement Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, barang siapa yang telah diberikan satu harta oleh Allah, maka hendaklah yang menyambung kekerabatan dengannya. Kemudian memperindah jamuan untuk tamunya, memberikan yang terbaik buat tamu. Ya. Bukan makanan yang sudah rusak, bukan yang sudah basi, bukan yang tidak disukai di rumah, gitu kan. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku memberikan makanan kesukaan 10 orang sahabatku atau tamuku, lebih aku cintai daripada aku beribadah sunnah sekian lama. Ya. Saya lupa statement terakhirnya, tapi berpuasa atau sholat malam. Ya. Bahasa beliau begitu. Kemudian menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, membantu ibnu sabil, orang terputus jalan, orang-orang miskin, para mujahidin, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya, tipuan orang, ya, utang yang belum dibayar, terlambat, itu semua ada cobaan dalam harta, harus terjadi. Nggak ada orang yang tidak akan melalui cobaan-cobaan tersebut. Anda harus tahu itu. Maka dengan itu Anda, oh ternyata sudah tahu ini akan ada cobaannya harta ini. Ya, ada ekstra pahala juga di situ. Karena dengan perkara-perkara itu, kata Ali radhiyallahu anhu, dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan juga akhirat. Kita tutup statement para salaf dengan perkataan Abu Hatim rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan keimanan dan amal solehnya, berkata, bakhil itu, pelit, ya, adalah sebuah pohon di neraka, sedang ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, maka niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Bakhil salah satu ranting pohon di neraka. Yang bergelantungan pada ranting itu dia akan masuk ke neraka. Pelit, maka masuk neraka. Sebagaimana kedermawanan itu, royal, suka bantu orang. Sedekah itu dicintai sama dia. Dibuat sebagai sebuah program hidup. Adalah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergantungan pada salah satu dari ranting-ranting itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat untuk orang-orang dermawan. Dermawan. Jadi orang dermawan lah yang akan diberikan itu. Baik teman-teman sekalian, lebih dalam bahasan kita insya Allah tentang masalah keutamaan sedekah, ya. Karena memang setiap kali beramal soleh, atau Anda mau beramal soleh, yang paling baik untuk mendorong kita rajin mengerjakan amal soleh dan juga istiqamah dalam mengerjakannya konsisten adalah mengetahui keutamaannya. Saya akan sebutkan insya Allah kurang lebih 9 ya keutamaan bersedekah. Yang pertama tentunya, sedekah itu akan mensucikan diri kita dan membersihkan dari dosa-dosa. Jadi dengan sedekah dosa kita bisa dimaafkan oleh Allah. Diambil dari surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 103, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, hai Muhammad, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata para ulama tafsir, kalimat dalam potongan ayat tadi, tutahhiruhum, bahwasanya sedekah yang mereka keluarkan itu ya, membersihkan mereka, maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka dan juga membersihkan dari kekikiran jiwa mereka. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, sedekah adalah bentuk tanda keimanan dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk selalu bersedekah. Renungi baik-baik dan bisa dilihat surah Ibrahim ayat 31. Seingat saya surah nomor 14 ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berpesan kepada hamba-hambanya yang beriman, "Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah." Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman itu, hendaklah mereka mendirikan sholat, selalu jaga sholatnya. Lalu apa? Menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kalau Anda bisa lakukan sembunyi-sembunyi lebih baik. Tapi kadang-kadang kita harus berikan terang-terangan. Contoh misalnya ada orang yang minta di pinggir jalan. Gak mungkin kita mengatakan, oh saya kalau kasih nanti saya riak. Gak boleh. Ya. Karena orang lagi minta di depan. Kita tinggal kontrol diri kita. Bisikan syaitan ditolak. Kan situ. Yang mengajak untuk riak. Maka boleh sembunyi-sembunyi, boleh juga terang-terangan. Walaupun kata ulama yang lebih afdal sembunyi-sembunyi gitu kan. Tapi terang-terangan di beberapa keadaan boleh. Termasuk misalnya kalau seseorang punya jabatan, kedudukan di tengah-tengah masyarakat, kalau dia yang memulai bersedekah maka yang lainnya pada ikut, maka itu juga dibolehkan. Dan itu dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat baginda Nabi SAW mengajak untuk jihad yang dimulai dengan sedekah. Karena Allah SWT mengatakan bi amwalikum wa anfusikum, kita suruh berjihad dengan harta dan juga diri kita. Sebelum membentuk pasukan, maka Nabi SAW kumpulin dulu sedekah-sedekah. Kemudian beliau mempersiapkan membeli senjata, kuda, segala macam perlengkapan. Baru kemudian mujahidin disuruh mempersiapkan diri lalu pergi berjihad gitu kan. Maka di antara sahabat mereka berlumba-lumba pada saat Nabi SAW panggil. Bukan niatnya riya. Karena Nabi lagi panggil kumpul di masjid dan bersedekah di situ, maka kita lakukan di depan orang. Tapi mereka mengontrol diri. Dan sering kali sahabat membawa sedekah sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Itu yang dikerjakan oleh banyak sahabat, di antaranya Abu Dahda radhiyallahu anhu. Beliau menyumbangkan kebun kurmanya yang sangat baik, ya, subur, ada mata air yang sejuk, ya, namanya Bayruha di depan masjid Nabi SAW, termasuk kebun kurma yang paling baik dan berhasil panen di Madinah. Lalu Allah SWT turunkan firman-Nya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Siapakah yang mau meminjamkan untuk Allah, maka Allah akan gantikan dengan kelipatan-kelipatan yang banyak. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Tapi tentu Allah tidak butuh itu. Allah memberikan kesempatan berpahala di situ. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Bayruha adalah kebun kurma kesukaanku, maka aku akan sedekahkan karena Allah. Itu didengar oleh para sahabat yang lain. Tapi beliau bisa mengontrol dirinya karena waktu itu turun ayat, Nabi SAW sampaikan depan para sahabat. Beliau ingin meraih pahala itu. Pernah juga terjadi, maka Nabi SAW berkata kepada Abu Dahda, sungguh ya harta yang menguntungkan untukmu. Juga Nabi SAW pernah melihat ada beberapa orang miskin datang, saking miskinnya wajah mereka kelihatan bekas kemiskinan ya. Gelap, berantakan, baju mereka cuma satu kain, kalau tertiup angin bisa tersingkap. Nabi SAW naik ke mimbar motivasi para sahabat untuk sedekah, sampai akhirnya Nabi mengatakan bersedekahlah walaupun dengan ya secuil kurma. Jadi, kalian punya kurma di rumah, cuil atau bagi dua, bawa ke sini sedekah gitu. Maka pada saat itu sahabat terdiam, terpukau dengan penyampaian Nabi SAW. Lalu ada satu orang tiba-tiba berdiri dan langsung mengeluarkan yang dia punya di depan semua sahabat, ditaruh, ya Rasulullah, ini saya memberikan karena Allah dan Rasulnya. Terang-terangan. Maka para sahabat yang lain tiba-tiba langsung pada ikut semua. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan contoh yang baik karena Allah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi tadi karena dia yang memulai sehingga orang lain termotivasi, gitu kan? Dan itu di sini dia tidak ada riaknya, gitu kan? Nah dia ingin mengejar keutamaan itu karena memang di depan umum, gitu kan? Dia jadi minta pada saat itu, maka dia pun memberikan di depan umum. Maka dia pun sahabat yang tadi memulai mendapatkan pahala seluruh sahabat yang bersedekah pada saat itu. Bahkan ya sampai menjelang hari kiamat, selama riwayat itu disebutkan dan ada orang termotivasi, sahabat tadi akan mendapatkan pahala karena dia yang memulai untuk berbuat kebaikan tersebut. Nah, itu poin penting ya.